Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mau masih pakai kami Tuhan. Untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kami melayani Engkau karena kami mengasihi Engkau. Dan Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh aspek kehidupan kami untuk kemuliaan. Lewat firman-Mu pada malam ini, biar Engkau yang bicara kepada setiap kami. Firman-Mu yang mendidik kami. Firman-Mu yang mengkoreksi kami. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang juga menghibur kami Tuhan. Tuhan, inilah telinga kami, inilah hidup kami. Kami siap ditaburi oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan amin. Ya, silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu semua. Wah, ini baru pertama kali nih ya saya hadir di pertemuan tengah minggu. Ya, di dalam pertemuan pekerja ya. Nah, saudara, ketika Bu Sok Eng kontak saya bahwa ingin sharing equipping gitu ya dengan topik karakter untuk komitmen. Ya, waktu itu pesannya seperti itu di dalam pelayanan. Saya agak bingung waktu itu. Ini mau ngomong apa gitu ya. Ya, tentang komitmen ya. Mau bicara apa gitu, mau bahas apa. Saudara, saya nggak langsung dapat. Ya, saya bawa dalam doa aja. Saya bawa dalam doa, Tuhan mau ngomong apa Tuhan? Tuhan mau bicara apa? Nah, sampai satu titik saya dapat topik hari ini. Nah, saudara, topik hari ini saya kasih judul dengan pelayanan dengan memakai hatinya Tuhan. Memakai hatinya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita, ada satu hal yang kita seringkali sadar atau nggak sadari. Saudara sadar nggak siapa dan apa yang menggerakkan hidup kita? Ya, saudara pernah bertanya nggak, apa ya yang menggerakkan hidup saya ya? Menggerakkan saya di dalam bekerja, menggerakkan saya di dalam sekolah, menggerakkan saya di dalam kuliah, menggerakkan saya di dalam pernikahan, termasuk menggerakkan saya di dalam pelayanan. Nah, apa yang menggerakkan saudara? Nah, saudara, di dalam kehidupan ini, yang menggerakkan kita tuh pasti adalah hatinya kita, di dalamnya kita. Jadi hidup kita ini, di dalam kita ini ada mesinnya nih. Ya, seperti sebuah mobil, saudara, seperti sebuah mobil. Mobil itu mahal atau murah, sangat tergantung apa? Bodinya atau mesinnya? Mesinnya. Betul ya? Kalau mesinnya bagus, Bapak sekalian pasti harganya mahal. Nah, kalau bodinya bagus, mesinnya jelek, maka mobil itu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sering sakit-sakitan, sering mogok, sering bermasalah. Ketika dia jalan di tempat yang tidak baik, Bapak Ibu sekalian gampang sekali menjadi rusak. Betul ya? Sama. Hidup kita mesinnya apa? Ya, siapa yang menggerakkan hidup kita? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada dua mesin yang bisa kita pakai. Ada dua mesin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama saya sebutnya dengan mesin kasih. Ya, yang satu adalah mesin ketakutan. Kasih itu lawannya adalah takut. Nah, saya kasih ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Saya kasih saudara peragaan ya. Waktu hari Minggu kemarin saya melayani kelas inner healing. Kita di Abalak Industri kita ada inner healing. Saya ke bagian sesi bagian terakhir. Jadi banyak orang yang udah dipulihkan, ya pelepasan, ya Bapak sekalian ya, dimerdekakan dari berbagai trauma, ikatan. Seringkali problemnya adalah nggak tahu cara menjaganya, nggak tahu maintenance-nya. Bagaimana tetap Bapak Ibu sekalian pemulihan ini tetap grafiknya naik terus. Nah, seringkali saudara pernah lihat nggak orang udah ikutan SPK, ikutan CG, ikutan apa aja lah Bapak sekalian. Setengah tahun kemudian, 1 tahun kemudian dia jatuh lagi. Nanti bertahun-tahun dia ikutan lagi, nggak tahu ikutan retret apa lagi dan sebagainya, naik lagi. Kemudian nanti beberapa bulan jatuh lagi. Jadi kayak roller coaster, naik turun, naik turun, naik turun. Nah, bagiannya saya pada waktu itu adalah bagaimana kita menjaga
supaya pertumbuhan iman kita itu naik terus. Bisa turun, tapi cepat-cepat naik. Bukan naik turun, naik turun, naik turun. Ya, saya pelayanan di Abala udah dari tahun 2000-an, jadi kira-kira 26 tahun Bapak Ibu. Saya banyak ngelihat orang di Komsel berbagai macam. Ada orang yang puluhan tahun naik turun, bahkan mundur. Tapi ada yang naiknya konstan, meningkat terus. Pertanyaannya, kenapa bisa kayak begitu? Itu pertanyaannya. Ya itu yang saya juga bertanya-tanya di dalam pikiran saya. Kenapa ya? Kok ada orang yang sejak lahir udah jadi Kristen usia 50-an tahun kok berkelahi terus, marah-marah terus, pahit sana, kecewa sini. Nah, sampai saya dapat ayat yang nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, saya mau bagikan kenapa bisa terjadi kayak gitu. Nah, saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya. Ini melambangkan atau menggambarkan hatinya kita. Karena hati kita yang menggerakkan kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kan, kehidupan kita terpancar dari hati, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ini hatinya kita. Nah, pada waktu kita di kandungan, ada orang-orang yang kurang beruntung. Ya, pada waktu di kandungan, waktu di USG, papanya mendengar, ya kok ini cewek, kok ini perempuan, udah kamu aborsi aja. Saudara hanya dengar kayak begitu aja loh saudara. Otak manusia itu di usia janin 3 bulan, memori manusia itu udah bisa menangkap pesan-pesan Bapak Ibu. Udah bisa mendengar, udah mendapat memori apa yang didengarkan oleh mamanya. Maka Bapak sekalian, anak ini sejak di kandungan sudah tertolak. Tadinya hatinya bersih, lengkap kayak gini. Mulai hatinya terluka. Makanya di dalam pelayanan kita banyak menjumpai orang yang kasusnya sejak di kandungan sudah ditolak oleh orang tuanya. Saya pernah melayani satu pemuda, waktu itu usia 27 tahun Bapak Ibu sekalian, ya dia kalau dengar suara papanya, suara keras Bapak Ibu, dia ketakutannya luar biasa. Dia dengan papa ketakutan dengan mama ciong, gak pernah bisa akur sampai usia 27 tahun. Nah ketika saya layani Bapak Ibu sekalian, ternyata pada waktu dia di kandungan, poponya yang ngomong, ini bukan mamanya, bukan papanya. Ya, loh kamu kok punya anak lagi? Ngerti maksud saya Bapak Ibu sekalian ya? Anakmu yang pertama itu masih kecil loh, kok punya anak lagi? Udah mendingan gugurkan. Saudara pada waktu saya melayani, dia bisa mendengar di ruangan gelap suara seperti itu. Makanya saudara jangan main-main dengan memori manusia. Itu menjadi bibit dia terluka. Nah, jadi ketika dia mulai dilahirkan gitu ya, usia kelas 1, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Bapak Ibu sekalian, mungkin dia diabaikan, dia pernah dibilang papanya kurang pinter, atau dibilang bodoh, maka Bapak Ibu dia terluka lagi. Belum waktu nanti dia sekolah. Ya, mungkin badannya kurang beruntung, ya, badannya kurang bagus, wajahnya kurang cakep, dibully oleh teman-temannya, dia terluka lagi Bapak Ibu. Dari tahun ke tahun kita mengalami luka, kita mengalami bully, kita ditolak, kita dikecewakan, ya kita mungkin difitnah, ya Bapak Ibu sekalian, yang tadinya hati yang Tuhan kasih itu sempurna, sekarang tinggal sedikit. Saudara bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, hati yang penuh dengan luka. Hati yang luka, isinya adalah ketakutan. Takut tidak dihargai, takut tidak diterima, takut ditolak, takut dibilang tidak bagus, takut diremehkan. Ya, takut mencoba, makanya kenapa banyak orang minder. Takut gagal. Dan kita semua tumbuh dengan hati yang tinggal segini Bapak Ibu. Dan lebih serunya lagi, ketika tumbuh dewasa, menikah dengan seseorang, dan orang tersebut pasangannya, hatinya juga segini. Saudara bisa bayangkan nggak? Satu rumah, satu keluarga, hati terluka, di sini hati terluka, ada di dalam satu keluarga. Jangan heran, pernikahan itu juga penuh dengan drama dan konflik. Kalau tidak dipulihkan, paham ya Bapak Ibu ya?
Akibatnya, Bapak Ibu sekalian, orang ini motor penggerak kehidupannya, mesin yang dipakai adalah mesin takut. Takut ditolak, takut gagal, takut salah. Ya, saya sendiri hidup dengan mesin takut bertahun-tahun, Bapak Ibu sekalian. Saya punya papa mama yang sangat disiplin sekali, strict sekali. Ya, kalau nilai pelajaran dapat jelek, wah hukumannya macam-macam. Dibuang ke sumur, ditaruh di kamar gelap, pura-pura pengen dibuang, dikasih orang lain, Bapak Ibu. Itu terjadi 10 tahun kehidupan saya. Menghasilkan hati saya yang takut ini, dan menghasilkan saya adalah orang yang gampang cemas, khawatir, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita hatinya seperti ini, saudara bisa bayangin nggak? Kemudian ketika kita bertobat, kita percaya Yesus, kita terima Yesus, kita dibaptis, kita ikut SPK, dan kemudian kita melayani Tuhan. Tapi hati kita masih kayak begini. Hati yang penuh dengan ketakutan, takut kecewa, ya, takut tidak diterima. Makanya banyak sekali orang di dalam melayani Tuhan. Pertanyaannya, apa yang menggerakkan hati kita untuk melayani Tuhan? Kenapa ada orang yang melayani Tuhan nggak bisa jangka panjang? Setengah tahun, setahun keluar. 1 tahun, setengah tahun keluar. 2 tahun, 3 tahun keluar. Ya, ada, kalau saya lihat di Abalaf Industri, saya banyak menyaksikan dulunya PKS, Bapak Ibu, sekarang udah nggak PKS. Jadi PKS 3 tahun, 5 tahun, kemudian udah nggak ada lagi. Melayani ini itu nggak ada lagi, Bapak Ibu. Kenapa bisa kayak begitu? Pertanyaannya. Tapi saya juga banyak melihat teman-teman yang 20 tahun, 30 tahun setia melayani Tuhan. Problemnya adalah, Bapak Ibu, kita melayani Tuhan, kita di dalam hidup kita menggunakan mesin yang namanya mesin takut. Ya, kita ketika melayani Tuhan, saudara, kita takut kalau nggak melayani apa kata orang. Jadi motifnya melayani adalah apa kata orang. Melayani motifnya adalah, Bapak sekalian, takut nggak kepake. Makanya ada orang yang ketika melayani posisinya dicopot, Bapak Ibu, digantikan orang lain, wah marahnya luar biasa. Karena motifnya dalam melayani Tuhan adalah takut dicopot, takut tidak dihargai, takut tidak dipandang. Nah, pertanyaannya adalah, hari ini ketika kita melayani, apa yang kita cari? Kita cari pujian dari orang lain, orang supaya melihat kita hebat. Kita mencari orang yang bisa mengatakan kita, wah kamu dahsyat ya, kamu nyanyinya hebat loh. Kita mau tampil, atau kita mau dibilang, Bapak sekalian, kamu memang luar biasa. Kita mencari validasi. Apakah kita motifnya seperti itu? Nah, oleh karena itu di dalam firman Tuhan di dalam sebuah ayat yang di dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27, ya, Bapak sekalian, ini ayat yang luar biasa. Ya, kita akan baca sama-sama ya. Nanti saya akan bahas ini. Ya, 1 2 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan dan tetap berpegang pada dan melakukannya. Saudara, Tuhan kasih saya ayat ini luar biasa, saudara. Tuhan bilang begini, akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkanmu dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati kita udah seperti ini, Bapak Ibu. Pertanyaan saya, hati yang udah tercabik-cabik kayak gini, ini masih bisa ditambal nggak? Udah nggak bisa. Udah bisa diperbaiki nggak? Masih bisa diperbaiki nggak? Nggak bisa. Ini udah keburu rusak. Jiwa kita udah keburu rusak.
Yang Tuhan inginkan, Tuhan nggak bilang, aku akan menambal-nambal hatimu yang udah rusak, bukan. Tuhan bilangnya adalah apa? Tuhan akan gantikan, ku berikan hati yang baru. Saudara, kalau sebuah mobil mesinnya udah rusak parah, ya harus sering bolak-balik ke bengkel, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lari kencang pakai mobil dengan mesin yang baik, mesin yang lama harus diapain? Diganti. Kita gantikan dengan mesin apa? Yang baru. Nah, jadi sama. Kuncinya adalah Tuhan mau memberikan hati yang baru. Ya, sehingga mesin yang kita pakai dalam kehidupan ini adalah mesin apa Bapak Ibu? Mesin kasih. Hati yang baru itu bicara hatinya Tuhan. Hati yang dari Tuhan itu adalah bunyinya adalah kasih. Dan firman Tuhan juga mengatakan, roh yang baru di dalam batinmu. Dan lebih keren lagi, aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Nah, cuma problemnya Bapak Ibu, ketika Tuhan mau ngasih kita hati yang baru, kita masih pegang hati yang lama. Gak mau diganti. Kita bisa loh saudara datang ke gereja pakai hati yang seperti ini. Mesin takut. Kita bahkan bisa melayani Tuhan juga pakai mesin takut Bapak Ibu. Takut ditolak, takut nggak dihargai. Kalau saya tidak melayani nanti dibilang tidak rohani. Jadi saya datang ikutan pelayanan karena supaya tidak dibilang tidak rohani. Nah Bapak Ibu, bukan karena saya pakai mesin kasih. Motif saya di dalam melayani karena disuruh-suruh. Gak enak dong kalau saya gak ikut. Saya pernah hutang loh sama dia loh. Dia pernah baik loh sama saya loh. Jadi saya melayani karena disuruh dia. Saya mau tanya Bapak Ibu. Ketika kita pakai motif seperti itu, takut nanti gak enak, takut nanti ditolak. Motif melayani Tuhan seperti ini saudara. Suatu saat bisa nggak kalau kita kecewa sama ini orang, saya tidak mau layani dia lagi. Bisa apa tidak? Sangat bisa. Jadi ketika kita pakai motif mesin takut, ya mesin takut Bapak Ibu sekalian, itu efeknya apa? Kita gampang kecewa. Ketika kita gampang kecewa, kita akan lari. Ketika kita gampang kecewa, kita tertolak. Ketika kita tertolak, kita sakit hati. Makanya jangan heran, saudara, fenomena gereja di seluruh dunia, banyak orang yang gonta-ganti gereja, gonta-ganti komsel, karena kecewa sana, kecewa sini, kecewa sana. Saudara, ketika kita masih hidup di antara manusia, kelompok manusia, saya mau tanya Bapak Ibu, manusia itu, semua manusia bisa mengecewakan kita nggak? Bisa. Tapi ketika manusia itu mengecewakan kita, kita masih pakai mesin yang rusak. Mesin takut Bapak Ibu. Maka reaksi-reaksi kita pun akan menjadi Bapak Ibu negatif. Ya. Nah, jadi contoh misalnya, kita tanya lagi diri kita. Kita melayani itu karena apa? Oh, supaya saya takut tidak, saya ikutan melayani itu karena takut tidak dilibatkan, takut tidak dianggap setia. Jadi motifnya supaya saya dianggap setia. Harusnya kalau kita pakai mesin kasih, oh saya melayani Tuhan itu karena kasih kepada Tuhan. Apa akibatnya kalau saya melayani dengan mesin takut? Nah Bapak Ibu sekalian, saya berkata iya karena saya takut tertolak, padahal hati saya menolak. Sebetulnya saya nggak mau loh. Makanya ketika orang melayani menggunakan mesin takut Bapak Ibu, itu sangat lelah sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, orang yang melayani Tuhan sekian tahun itu merasa sangat lelah dengan pengen keluar, pengen cabut Bapak Ibu. Kita perlu cek, kita menggunakan mesin apa? Mesin kasih atau mesin takut? Ya, seperti gambar mobil yang satu ini, coba kita lihat. Ya, ilustrasi mobil ya. Nah, saudara lihat nih. Jadi bayangkan ya, sebuah mobil dari luar terlihat bagus. Masih bisa jalan, masih aktif. Tapi mesinnya rusak. Awalnya bisa diperbaiki, tapi lama-lama terasa berat, gak stabil.
menuju rusak total. Ya, ini juga seperti kita di luar tampak, waduh rohani, gila lu aktif ya di gereja, gila lu mah rohani banget ya, lu keren ya. Kalau ketemu orang shalom gitu ya, haleluya, wah kelihatan rohani banget. Tapi di dalamnya ringsek, penuh luka, penuh kecewa, penuh ketakutan. Nah, akibatnya apa? Ketika kita melayani Tuhan, tapi hati kita kosong. Ketika kita melayani Tuhan, bahkan ada orang yang melayani Tuhan karena mau dilihat oleh orang lain. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu, komitmennya pasti naik turun. Ketika kita melayani Tuhan Bapak Ibu, untuk dilihat orang, bukan untuk karena kita akrab sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Nah, ini adalah jenis pelayanan yang gampang sekali kita mundur. Gampang sekali mundur. Saya kasih saudara lihat sebuah grafik ya. Coba boleh next grafiknya ya. Nah, saudara lihat nih. Ada orang Bapak sekalian aktif pelayanan dan kesannya setia. Ya kelihatannya aktif bertahun-tahun. Tapi di dalamnya kosong. Relasi dengan Tuhan dan kondisi hatinya turun terus. Dia tidak punya hubungan intim dengan Tuhan. Dia tidak diisi hidupnya dengan firman. Di sini ada kekosongan Bapak Ibu. Tapi tetap melayani Tuhan. Nah, hati-hati ketika kita melayani Tuhan seperti itu, kita lagi pakai mesin lamanya kita. Suatu saat saudara dikecewakan oleh seseorang di dalam pelayanan, kita akan gampang sekali kecewa dan mundur. Itu yang membuat kita kehilangan komitmen. Ya, saya sudah banyak melihat teman-teman yang di abal industri yang alami seperti itu Bapak Ibu. Ada orang yang dulu kalau khotbah di SPK, di CG, Bapak Ibu, wah keren banget. Luar biasa keren. Dahsyat. Ya itu 11-12 dengan Pak Edi Leo deh gayanya deh. Ya kita bisa nangis kalau dia cerita gitu loh ya. Sangat pandai menyentuh hati orang. Bapak Ibu sekalian, kita nggak tahu di dalamnya, saya juga nggak berani menghakimi dia. Suatu saat Bapak Ibu dia selingkuh. Dia selingkuh dengan karyawannya dia. Dia selingkuh dengan karyawannya dia, Bapak Ibu. Ya, penatua, pengawas area, ngomongin dia, nasehatin dia, Bapak Ibu. Ya, kemudian konselingin dia, nggak mempan. Saudara perhatikan. Kalau saudara lihat kejadian ini, orang ini pakai mesin apa dalam hidupnya? Mesin kasih atau mesin takut? Mesin baru atau mesin lama? Mesin lama. Nggak mempan saudara. Udah khotbah loh. Di Champion Gathering itu keren banget Bapak Ibu. Dia tipikal pembicara yang memang ministrinya bagus banget. Nggak mempan. Akhirnya dia marah besar ya. Karena istrinya ngelapor penatua segala macam. Dan akhirnya dia kabur. Dengan wanita tersebut. Dia pindah ke luar pulau Bapak Ibu. Meninggalkan istri dengan anak-anak yang udah remaja. Terluka. Istri dengan anak-anak terluka. Dan kita ketemu bertahun-tahun kemudian, dia udah gak datang ke Tuhan, ya boro-boro ke gereja, hatinya udah menjauh. Jadi Bapak Ibu sekalian, penting sekali kita cek. Motif kita di dalam melayani itu, apa yang menggerakkan kita? Siapa yang menggerakkan kita? Motifnya apa? Ya, dan kalau kita lihat Yeskiel bilang, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Nah, hati yang baru ini kita terima dan kita pegang baik-baiknya. Kita pegang erat-eratnya hati yang baru, hati yang baru ini. Banyak loh orang yang melayani tetap aktif ya, saudara, tetap terlihat setia, tapi di dalam hatinya kosong. Relasi dengan Tuhan makin jauh. Dan akhirnya muncul Bapak Ibu sekalian burnout. Saudara rasanya udah lelah banget gitu loh. Gue pengen check out deh. Ya, cuma nggak enak nih. Ya, nggak enak aja, dia ada unsur nggak enaknya. Nah, masalahnya kebanyakan orang, ya ketika kita ketemu yang kayak begitu, kita cuma nasehatkan dia. Lu komitmen dong, ambil komitmen, tanggung jawab. Saudara, saya mau tanya saudara, ada gunanya nggak tanggung jawab dan komitmen, tapi masih menggunakan hati yang lama? Ada guna. Ini nggak akan bertahan lama.
kita akan gampang rapuh sekali. Ya, kita akan rapuh sekali Bapak Ibu. Nah, jadi sebetulnya ada orang-orang yang tidak mau komitmen dalam pelayanan, itu bukan masalah komitmen. Penyebab masalahnya adalah hati lama inilah yang menjadi pendorong dia di dalam kehidupan. Termasuk di dalam melayani. Sehingga gampang sekali capek, lelah, gampang sekali baperan ketika di dalam pelayanan. Ya akhirnya Bapak sekalian, orang ini juga gampang hilang juga. Nah, firman hari ini tujuannya adalah saya tidak menghakimi siapapun, tapi mengingatkan kita. Pertanyaannya adalah hidup kita siapa yang menggerakkan? Apa yang menggerakkan kita? Kita pakai mesin lama atau mesin yang baru? Nah, saudara, kita lihat contoh Petrus. Petrus di dalam pelayanannya Tuhan, pernah nggak dia pakai mesin lamanya? Mesin takut, pernah nggak Bapak Ibu? Pernah lah ya. Dia ketika dipergok oleh orang Yahudi, ditanyakan, kamu muridnya Kristus ya? Kan gitu kan ya. Lalu Petrus ngomong ke apa? Aku nggak kenal. Nah, Petrus pun pernah kejebak seperti ini loh saudara. Ya, dia pelayanannya digerakkan oleh ketakutan. Nah, tapi akhirnya dia diizinkan untuk dipulihkan dan berubah total. Ya. Nah, Yesus Kristus adalah satu contoh. Ia melayani habis-habisan bukan karena tekanan dari manusia. Dia difitnah, dia diperlakukan tidak adil. Nah, dia melayani karena apa Bapak Ibu? Murni karena kasih. Ya, jadi mesin yang dia pakai adalah mesin kasih. Nah, Bapak Ibu, kita ada satu ayat yang 1 Yohanes 4 ayat 18. Nah, saya ajak saudara coba baca ya. Next slide. 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. 1, 2, 3. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketika sumber mesin kita adalah kasih Tuhan, maka ketakutan untuk mengecewakan manusia tidak lagi memiliki kuasa atas kita. Kita nggak gampang kecewa. Bisa kecewa nggak? Bisa. Tapi nggak gampang mundur. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, bisa marah nggak kita? Bisa. Tapi nggak membuat kita mundur dalam melayani Tuhan. Itu kenapa? Karena kita pakai mesin yang benar. Kita tidak pakai mesin takut. Kita tidak pakai mesin apa kata orang. Kita tidak pakai mesin untuk mendapatkan validasi orang lain. Saudara, ngetesnya begini loh saudara. Saudara ketika melayani Tuhan, saudara udah habis-habisan, korbankan waktu dan sebagainya. Saudara nggak ada yang mengucapkan terima kasih. Ya, misalnya gitu ya. Pimpinan rohani saudara lupa nggak mengucapkan terima kasih. Respon saudara apa? Apakah respon saudara? Aduh, gue udah capek-capek, gue udah berkorban, boro-boro mengucap terima kasih, malah saya diomel-omelin, bikin salah dikit udah dimarah-marahin. Dan ketika saudara itu terjadi, kita renungkan siang dan malam kita renungkan. Orang itu nggak tahu terima kasih ya, dia nggak tahu ya aku udah berkorbannya luar biasa loh. Aku kan berkorban tuh gereja itu. Saudara, ketika ini terjadi, maka saya tanya lagi, mesin lama atau mesin baru yang terjadi? Mesin lama. Mesin lama Bapak Ibu mengharap puji-pujian dari orang lain, betul? Mesin lama berharap validasi dari orang lain. Mesin lama berharap kita dihargai. Mesin lama berharap kita dapat imbalan. Makanya ketika kita melayani, kita pakai cara berpikir www.ngarep.com, Bapak Ibu. Kecewa loh. Ketika kita melayani Tuhan, berharap dapat sesuatu, kita akan kecewa. Colek kiri kanan dan katakan, akan kecewa. Saudara, kenapa kecewa? Karena mesin lama ini produksinya adalah kekecewaan. Ini jago nih, ngeproduksi kekecewaan. Tapi ketika mesin kasih Bapak Ibu, pakai mesin kasih. Nggak dibilang terima kasih,
bahkan dikritik, bahkan diomongin. Memang sakit nggak Bapak Ibu? Sakit lah. Tapi saudara, kita ingat sakitnya Yesus Kristus lebih sakit daripada sakitnya kita diomongin sama sesama pelayanan. Ketika kita pakai mesin yang baru Bapak Ibu, yang gitu-gitu kita udah anggap sampah. Lah kampungan lu, dikit kecewa lu. Ya kampungan banget sih. Ya, masa di dalam Kristus masih kecewa. Nah itu kalau kita pakai mesin kasih. Betul nggak saudara? Tapi ketika kita pakai mesin lama, kita itu transaksional. Saudara ngerti ya transaksional ya? Saya lakukan A supaya tujuannya mendapatkan B. Saya melayani Tuhan tujuannya untuk mendapatkan jodoh. Ini kan yang belum menikah. Saya melayani Tuhan tujuannya supaya dapat kangtau. Saya melayani Tuhan supaya saya bisa pamer saya punya kelebihan. Dan supaya orang bilang lu hebat lo. Wah, gue sangat diberkati lo dengan pelayanan kamu. Saya melayani Tuhan karena sekali lagi saya punya ekspektasi egonya saya. Itu adalah buah dari mesin lama Bapak Ibu. Jadi mesin lama itu adalah saya. Kalaupun saya melayani Tuhan yang kelihatannya rohani, ini semua adalah ada motifnya. Berharap sesuatu. Dan celakanya, ketika yang kita harapkan itu kita nggak dapatkan, ya si mesin lama ini produksi kepahitan. Jadi banyak Bapak Ibu di dalam pelayanan itu kita perlu waspada. Kalau saudara sampai hari ini saudara masih survive, saudara masih bertahan dalam melayani Tuhan, puji Tuhan. Ya puji Tuhan, saudara pertahankan. Dan saudara kita perlu cek, kita pakai mesin apa di dalam melayani Tuhan. Nah, saudara saya kasih saudara coba sedikit checklist ya. Bagaimana kita tahu bahwa saya sedang pakai mesin lama atau baru? Gimana saya bisa tahu nih? Di dalam melayani Tuhan. Nah ini ada checklistnya dalam praktek ya Bapak Ibu ya. Nah, Oke, next slide ya, satu persatu dikeluarinnya ya. Nah jadi setiap kali kita melayani, kita tanya diri kita dengan jujur. Saya lakukan pelayanan ini karena takut mengecewakan orang? Atau karena takut dianggap tidak setia? Atau karena mau terlihat rohani? Atau karena saya benar-benar mengasihi Tuhan. Kita coba cek. Apa sih motif kita yang terdalam? Yang paling tahu ini semua siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Itu yang paling jujur. Itu yang paling jujur saudara. Kalau jawabannya adalah disuruh. Karena nggak enak menolak. Habis aku diteleponin sih. Misalnya kayak gitu ya. Kan tuh disuruh ya Bapak Ibu ya. Atau terpaksa. Atau karena ingin diakui. Supaya saya dianggap murid Kristus. Bapak Ibu, itu udah tanda-tandanya pakai mesin lama. Mesin takut. Ini hati-hati. Karena celah ini yang iblis akan pakai dan dia akan tunggangi. Dia akan izinkan kita mengalami kekecewaan demi kekecewaan dalam pelayanan. Bapak Ibu, saya di Abalove, join Abalove itu tahun, saya aktif mulai ikutan komsel tahun 98. Tahun 98 dengan istri ya. Tahun 94, 93 kita pulang dari Amerika di kuliah. Kita menikah, kita pulang ke Indonesia. Saya ikut Abalove itu tapi ibadahnya ibadah Mandarin. Saya tidak terlibat pelayanan. 94, 95 sampai 98 kita nggak ikut pelayanan, hanya datang ke gereja, nggak ikutan komsel. Ya, nah pada waktu tahun 98 Pak Edi waktu di ibadah Mandarin menggaung-gaungkan ikut komsel, intinya begitulah. Akhirnya kita bilang, ayo kita ikut komsel yuk. Karena kita selama jadi orang Kristen tuh kita cuma berdua loh, kita nggak kenal siapa-siapa, nggak ada yang covering kita, nggak ada yang peduli sama kita ada kesulitan nggak ada yang doain kita. Jadi motifnya waktu itu saya adalah supaya ada yang mendoakan kita. Itu motif di awalnya ikutan komsel.
Tahun 98 ikutan Komsel Bapak Ibu, kemudian ikutan SPK, ya, ikutan CG, ikutan ESC dan sebagainya, banyaklah pemulihan gitu ya dan sebagainya. Tahun 2001 jadi PKS. 2001 Bapak Ibu. Ya, jadi saya pegang Komsel sejak 2001 ya sampai hari ini membawahi Komsel. Jadi hampir 25 tahun. Bapak Ibu, pertanyaannya, banyak nggak kekecewaan? Super duper banyak. Beberapa kali saya pribadi, saya dalam pikiran, aduh saya pengen pindah gereja aja deh. Pernah beberapa kali kayak begitu. Ya, betul-betul mengalami Bapak Ibu diulek. Tuhan izinkan lewat teman-teman pelayanan. Di sini pernah diulek? Coba tanya kiri kanan, ada yang pernah udah diulek? Kalau belum pernah saya doain ya. Diulek Bapak Ibu, diuji. Kita tuh diuji loh Bapak Ibu. Tujuannya Tuhan menguji apa? Ya pemurnian, kamu pakai mesin lama atau mesin baru. Betul nggak Bapak Ibu? Kamu pakai mesin apa? Tuhan akan uji. Wah saudara, pernah diomongin, pernah dihardik di dalam pertemuan besar. Pernah dibilang, si Freddy nggak ada si itu mah, moyong di sini dia. Sampai pernah digituin saya. Saudara, terluka nggak? Terluka. Terluka Bapak Ibu. Hati saya terluka Bapak Ibu sekalian waktu itu. Cuma saya bilang, Tuhan aku nggak mau kalah. Saya nggak boleh kalah Tuhan. Ya, saya mau pakai mesin kasih-Mu. Ya, saudara, iblis bisa nggak ngingetin kejadian-kejadian kayak begitu Bapak Ibu? Sangat bisa. Tapi kita cek. Nah kan tadi yang mesin ya. Kita cek lagi. Ketika serangan itu datang, cobaan itu datang, pemicu itu datang lagi. Kita tanya diri kita, saya lagi pakai mesin apa nih ya? Saya pakai mesin takut ditolak, takut dianggap nggak bagus, atau saya pakai mesin kasih. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu lagi, semua dari setiap kita akan diizinkan mengalami hal itu nggak dalam melayani Tuhan? Pasti. Dan iblis akan ngomong gini, lu bodoh lu udah capek-capek ngorbanin waktu, ngorbanin uang, ngorbanin tenaga melayani gereja, lu diperlakukan nggak adil. Iblis akan pakai hal itu loh Bapak Ibu. Tuhan akan izinkan. Tuhan akan lihat kita pakai hati apa. Kan tadi ada lagunya ya, sisa hidup ini untuk apa saudara? Melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan pakai motif apa? Ya, nah saudara, kalau jawabannya saya melayani Tuhan karena saya mengasihi Tuhan. Saya melayani Tuhan, saya nggak mau ada transaksi. Saya tidak berharap apa-apa dari orang lain. Kalau saya berharap dari orang lain, saya akan kecewa. Saya lebih baik berharap kepada Tuhan aja. Betul nggak Bapak Ibu? Semua manusia bisa mengecewakan kita. Tapi saya nggak mau berharap sama manusia. Kalau saudara cek misalnya, Tuhan aku udah dikecewakan Tuhan. Aku dikecewakan dengan teman pelayanan. Aku dikecewakan dengan kakak rohani. Ya, aku dikecewakan dengan si A, si B, si C. Kita cek. Respon kita mau bagaimana? Kita mau marah, kita mau mundur, saudara. Makanya banyak sekali di Indonesia itu orang pindah-pindah gereja, betul nggak Bapak Ibu? Itu karena apa? Pakai mesin lama ketika kekecewaan itu datang. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, walaupun kita melayani itu lelah mental, lelah batin, lelah fisik, tapi kita bilang Tuhan, aku nggak bisa bayar hutang yang begitu besar Engkau untuk aku Tuhan. Aku tidak bisa membalas kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kecapeanku, kelelahanku ini gak ada sebandingnya dengan pengorbanan-Mu Tuhan. Kalau saudara mengatakan, ya, oke, coba dikeluarin teksnya. Kalau saudara mengatakan Tuhan, aku ada sukacita. Ya, next. Aku ada sukacita Tuhan melayani Engkau. Kepotong ya? Oke. Ini kepotong ya? Nggak ada. Nah ya, coba terus. Yes, terus. Nah, udah sampai di situ. Dan ketika saudara, walaupun dianiaya,
Saudara diomongin yang jelek-jelek, saudara diperlakukan tidak baik, saudara bilang, Tuhan aku capek. Nggak apa-apa, kita ngaku aja sama Tuhan capek. Betul nggak Bapak Ibu? Tuhan aku lelah, Tuhan diomongin kayak gitu. Tuhan aku lelah, Tuhan diperlakukan tidak adil. Tapi aku mengasihi Engkau Tuhan. Makanya Kolose 3 ayat 23 adalah segala yang sesuatu kita lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita mau lakukan untuk siapa? Makanya motifnya kembali lagi. Mesin lama Bapak Ibu itu berharap transaksional kepada orang lain. Mesin lama kita berharap ya kitanya yang dilayani, bukan melayani orang lain. Sebetulnya mesin lama itu tujuannya adalah saya melayani orang lain untuk saya dilayani. Saya melayani di gereja supaya saya dilayani keluarga saya. Nah misalnya kayak begitu Bapak Ibu. Nah ini motif yang sangat lemah sekali. Jadi suatu saat kita kecewa, mesin lama kita muncul lagi. Nah saudara, siapa yang mau terus-menerus pakai mesin lama dalam hidup dan pelayanan ini? Coba angkat tangan. Nggak ada ya. Siapa yang mau pakai mesin Kristus, mesin kasih di dalam kehidupan kita? Coba angkat tangan. Jangan diturunin, angkat tangan terus. Lihat kiri kanan. Tanya, lu serius? Yakin serius? Yakin ya? Oke. Ya. Oke, saudara boleh turunin tangan lagi. Nah, saudara pertanyaan adalah begini. Apa sih langkah-langkah kita supaya kita tetap pakai mesin kasih? Apa yang harus kita lakukan? Ketika kita melayani, ketika kita pernikahan, ketika kita kerja, ketika kita dalam kehidupan, kita tetap pegang mesin kasih yang Yesus udah bilang, aku akan memberikan kamu hati yang baru. Yehezkiel bilang. Apa tanda-tandanya supaya kita pegang terus mesin kasih? Manusia itu, orang Kristen ya saudara, ini terutama karena saya melayani inner healing udah sering banget. Kita tuh sering kali begini loh saudara. Ya ketika dilayani, nangis, ayo terima hati yang baru, dia terima. Besoknya hati yang baru dia kasih lagi ke Tuhan. Tuhan aku balikin lagi dah. Aku mau pakai hati yang lama aja deh, aku mau pakai hati yang lama. Ngerti maksud saya? Ketika nanti satu saat dengar pujian segala macam terharu-haru, ya Tuhan aku ambil hati yang baru mau deh. Tapi ketika besok mulai kerja, mulai nanti kehidupan di masyarakat, hati lamanya lagi dimuncul, hati yang baru, Tuhan aku balikin deh Tuhan. Aku berikan kepadamu. Jadi kita seringkali bolak-balik hatinya Tuhan kita terima, kita balikin lagi. Kita terima, kita balikin lagi. Ada orang Kristen 30 tahun kayak begitu terus. Lebih banyak pakai hati lamanya, hati barunya itu kadang-kadangnya diambil. Ya, padahal Yehezkiel keren banget. Coba tampilkan lagi, tolong Yehezkiel tadi ya. Ini ada kata-kata yang luar biasa, kuat sekali loh Bapak Ibu kalau saudara renungkan. Nah, saudara lihat ya, ku berikan hati yang baru, roh yang baru dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang apa? Keras. Kita nih hatinya semua keras loh. Kalau bahasa Perancisnya kita tuh auban loh Bapak Ibu. Itu bahasa Perancis ya saudara, kalau pernah belajar bahasa Perancis. Dan ku berikan hati apa yang taat. Saya mau tanya Bapak Ibu, hati yang taat itu karena kita paksa dari diri kita usahakan, atau Tuhan yang ngasih? Tuhan yang ngasih. Tapi dengan syarat hati lamanya itu disingkirkan. Kita pegang erat-erat hatinya Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Ketika kita pegang hatinya Tuhan, Tuhan akan jauhkan kita dari hati yang keras. Dan dia akan berikan kita hati yang taat. Jadi kita taat itu bukan karena kekuatan dan usaha kita. Ya, saya kalau dengar Ibu Soeng punya perjuangan dalam pelayanan, saya bilang wow. Saya pokoknya wow-nya wow terus deh saudara. Ya saya nggak mampu tuh kalau seperti itu saudara. Ya itu bisa, saya percaya. Karena Tuhan yang kasih. Hati itu Tuhan yang kasih, betul nggak Bapak sekalian? Ya, saudara nanti kalau melayani Tuhan nih, ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ke depan, saudara tetap masih melayani Tuhan. Saya percaya
Itu adalah pekerjaan roh. Pekerjaan Roh Kudus. Di mana saudara tetap setia memegang hati yang baru itu. Karena hati yang baru itu yang menjauhkan kita dari hati yang keras, yang auban, yang keras kepala, yang egois. Dan hati yang keras ini saudara, Tuhan akan singkirkan, tapi hati yang taat yang Tuhan akan kasih. Jadi kerennya Bapak Ibu di dalam Kristus, itu semua bukan usaha kita. Ada kata amin? Bukan usaha kita, bukan hebatnya kita. Kita bisa bertahan dalam berbagai goncangan, bukan karena kita. Kenapa? Karena Tuhan yang ngasih. Makanya Bapak Ibu, bagiannya kita adalah apa? Bagiannya kita adalah apa? Bagaimana kita memakai mesin kasih itu terus menerus, kita pegang terus menerus. Ya, oke. Tolong dibantu yang slide 5 langkah bagaimana kita memakai mesin kasih. Nah, langkah yang pertama Bapak Ibu. Setiap kali kita melayani Tuhan, selalu kita cek motivasi sebelum melayani. Tuhan, saya ini melayani karena mesin takut atau mesin kasih? Saya punya motif pribadi nggak Tuhan? Aku ngarep sesuatu nggak Tuhan di dalam melayani? Tuhan, aku melayani Engkau karena transaksi bukan? Cek nomor 1. Kalau ternyata berharap sesuatu supaya dapat kangtau, supaya dapat jualan produk laku, supaya saya punya dagangan laku. Wah, ini cek udah nggak bener nih. Kalau itu terjadi, kalau kita bilang, wah ini udah nggak bener, ini mesin lama nih yang lagi kerja nih. Kita langkah yang kedua. Berhenti sejenak sebelum mulai. Kita bertobat. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. 1-3 menit kita diam. Kita cek, kita koreksi dalam hati kita. Tuhan, aku mau melayani Engkau dari hati yang hidup. Bukan karena ketakutan, bukan karena kebiasaan, bukan disuruh. Jadi saudara cek di sini, kalau itu salah, yuk bertobat. Karena bertobat itu kan setiap saat ya Bapak Ibu ya. Kemudian langkah yang ketiga. Di dalam melayani Tuhan, saya mau tanya Bapak Ibu, yang diprioritaskan nomor 1 adalah hubungan dengan Tuhan atau melakukan tugas-tugas pelayanan? Hubungan dengan Tuhan, itu yang nomor 1. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saudara kalau mesin yang baru, kita pakai mesin yang baru itu perlu dirawat nggak? Perlu dirawat, perlu diminyakin nggak saudara? Perlu dikasih minyak yang sama. Saudara, hati yang baru ini perlu dikasih makan. Saudara kasih makan aja dalam bentuk apa? Firman. Renungkan firman. Renungkan karya salib Kristus. Bukan hanya firman. Saudara renungkan kasih Kristus lewat penyalipannya dia. Itu makanan supaya kita tetap ada di dalam mesin kasih saudara. Nah Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengutamakan Tuhan, hati kita ya melekat kepada Tuhan, maka Bapak Ibu kita singkirkan mesin lama kita. Bapak Ibu saya mau nanya Anda begini ya, saya mau tanya Anda satu hal. Orang yang saat teduhnya rajin dan rajin baca firman, apakah dijamin pasti dia bakalan mengalami kemenangan-kemenangan rohani? Rajin baca firman ya. Apakah pasti dia mengalami kemenangan-kemenangan rohani? Menurut Anda pasti atau tidak pasti? Belum pasti. Banyak orang yang pengetahuan firmannya hebat-hebat loh saudara. Tapi ketika serangan itu datang, dia nggak mau ambil keputusan. Dia nggak mau ambil keputusan menggunakan hati yang baru. Firman penuh. Saya dilihat itu di Komsel banyak sekali. Saudara ngomong firman apa dia tahu. Tapi hatinya dia masih pakai hati yang lama. Nah, tapi juga bukan berarti kita baca firman nggak penting. Penting sekali. Tapi yang lebih penting firmannya harus dipraktekkan. Betul nggak Bapak Ibu? Diterapkan itu yang lebih penting kan. Udah tahu diterapin nggak? Saya lagi melayani satu pasang Bapak Ibu yang usia udah 60-an lebih suami istri.
Si istri masa tertekan, depresi Bapak Ibu karena suaminya tuh curigaan terus. Selalu curiga istrinya mau selingkuh. Terus si istrinya bilang, gue udah nenek-nenek, udah punya cucu 2, mana laku lagi. Tapi si suami selalu bilang, lu kegenitan. Dia selalu curiga tetangga sebelah itu naksir sama istrinya. Coba gila gak saudara? Ini usia 60-an lebih loh. Firman hebat. Hafal banyak firman. Hafal banyak firman. Dan saya bilang sama dia, kamu hidup dengan hati yang ketakutan. Kalau kita nggak punya hati yang takut, kita pakai hati Kristus. Kita pakai mesin Kristus. Mau istrinya mondar-mandir dimanapun, kita nggak usah takut. Istri kita nggak bakalan direbut orang, betul nggak saudara? Ini dia takut. Ya, dia curiga. Ya jadi istrinya lagi nyapu di depan halaman Bapak, lagi nyapu nih. Terus dia teriak dari belakang, lu masuk, lu ganjen ya, lu genit ya, lu lagi pamer ya. Tuh lihat tuh tetangga sebelah ngintip kamu tuh. Ini udah usia lakcapan lebih loh saudara. Ya udah peot sana peot sini. Jadi Bapak Ibu sekalian ini contoh nih hatinya nggak benar, punya firman pengetahuan tapi nggak benar. Nah yang dimaksud nomor 3 adalah hubungan. Bukan hanya tahu firman, paham maksud saya? Jadi kita bisa pakai mesin Kristus, mesin kasih, kalau kita punya hubungan pribadi dengan Yesus. Ada kata amin Bapak Ibu sekalian? Itu yang lebih penting. Nah, yang keempat dicek. Nah, ketika kita dapat serangan, respon benar saat tidak dihargai muncul nggak? Yang keempat Bapak Ibu, Tuhan akan uji kita kok. Yang seperti yang saya tadi itu bilang, nggak dihargai, ditolak dan sebagainya. Tuhan akan uji kita. Kita berespon benar nggak pakai firman Tuhan. Salah satu ayat firman yang saya punya pegangan dan favorit adalah Filipi 4 ayat 8 dan 9. Ya, apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, bla 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 bla, pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang kamu dengar, lakukanlah semuanya itu. Ayat yang selanjutnya dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Jadi udah tahu firman, dipikirkan, dipraktekkan, maka baru damai sejahtera muncul. Nah, jadi Bapak Ibu ketika saudara tidak dihargai, tidak diperhatikan, tidak didengar bahkan. Dan kadang-kadang saudara pelayanannya hanya sebagai usher ya di lantai 1, jemaat ada di lantai 3 ya kalau nggak salah ya. Oh 2, lantai 2, saudara nggak pernah ada orang yang datang, terima kasih lu ya pelayanan kamu jadi usher di bawah. Kan di bawah agak panas ya kalau siang hari gitu ya. Terima kasih lu, saudara nggak masalah. Karena Tuhan, aku yang melayani Tuhan, aku melayani Tuhan. Aku bukan melayani siapa-siapa. Jadi ketika saudara diizinkan Tuhan, izinkan situasi saudara tidak dihargai, tidak diperhatikan. Mau nggak kita berespon dengan benar? Dan yang kelima Bapak Ibu, ya berhenti paksa diri, sok kuat pakai kekuatan sendiri. Ya saudara, akan capek banget, ya akan lelah sekali. Nah, jadi kita mau berserah total kepada Tuhan. Tuhan, aku mau pakai mesin kasih. Ya, jadi adalah sebuah slide yang selanjutnya ya, slide yang terakhir. Kita mau betul-betul berserah sama Tuhan. Tuhan, ya kalau saudara merasa selama ini terlalu lama untuk sok kuat sendiri, boleh nggak saudara katakan misalnya, Tuhan, saya udah capek Tuhan. Kalau hati saya sudah berubah, pulihkan saya Tuhan. Saudara nanti doa, kalau saudara yang udah merasa lelah, saudara katakan aja Tuhan aku capek Tuhan. Aku capek karena aku salah berharap. Aku berharap dari manusia. Aku mau Tuhan, aku layani Engkau karena Engkau. Ya Tuhan, aku butuh Engkau. Lepaskan saya dari tekanan yang saya buat sendiri. Jadi saudara, ini ucapan doa saudara. Karena kalau selama ini kita sok kuat,
Ya, kita pakai kekuatan sendiri di dalam menghadapi berbagai serangan di dalam hidup. Kita bilang, Tuhan, aku mau pakai mesin kasih. Ya, Tuhan, saya mau kembalikan mesin lama ini dan saya mau ambil kembali mesin yang baru dan saya tidak mau kembalikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan akhiri satu pertanyaan buat kita semua. Ya, jadi saudara, sisa hidup kita, ini tergantung ya, ada yang sisa hidupnya masih 50 tahun, 60 tahun, ada yang sisanya 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Ayo, kita di dalam hidup ini mau pakai mesin apa? Kita mau pakai mesin kasih atau kita mau pakai mesin lama kita? Ya, saudara yang ambil keputusan. Ya, oke, saya akan doakan buat Bapak Ibu sekalian ya. Kita akan tutup dalam doa ya. Saudara, saya mau 1 menit, 2 menit saudara berdoa masing-masing. Tuhan bicara apa lewat pertemuan malam ini? Ya, setiap kita berdoa, Tuhan bicara apa kepada diri kita masing-masing? Dan apa komitmen saudara? Ya, saudara masing-masing merenungkan. Saudara tanya Tuhan, Tuhan, Engkau tegur apa dalam hidup aku? Apa yang Engkau inginkan dalam hidup aku? Dan apa komitmen Bapak Ibu sekalian di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia? Apa komitmen kita? Oke, saya ingin saudara berdoa mengikuti doanya saya ya. Saya akan tuntun doa. Ini ada sebuah doa komitmen dari hati kita. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang jujur di hadapan-Mu. Kami sadar, seringkali kami melayani, bukan dari kasih, tapi dari takut, tuntutan, dan keinginan untuk diterima. Tuhan, hari ini kami mau berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Kami tidak mau lagi hidup dari mesin yang lama. Kami tidak mau melayani dengan hati yang kering. Kami minta ya Tuhan, seperti janji-Mu, berikan kami hati yang baru. Lembutkan hati kami. Hidupkan kembali kasih kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang yang sudah berdoa, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.